kita kepada hikamnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah sampai pada hikmah yang ke-226. Berkata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'anna Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fi darini amin. Beliau berkata, al-ilmun nafi'u, ilmu yang bermanfaat, walladhi yambasitu fi sadri, yang akan yambasitu akan menyebar, maksudnya memenuhi, sadri fi sadri di dada, syu'a'uhu sinarnya. Gambarannya dada ini adalah kadang gelap di saat punya kezaliman, kemaksiatan, tapi ternyata dengan ilmu menjadi benderang. Kalau dadanya benderang itu longgar gitu, lapang. Wa yakshifu bihi anil qalbi, dan ilmu yang manfaat itu yakshifu, yang akan bisa menyingkap bihi dengan ilmu, anil qalbi kina'ahu, dari hati apa yang disingkap, penutupnya. Jadi penutup hati, ada hati itu kadang tertutup oleh bermacam-macam, ditutup dengan bermacam-macam kemaksiatan kita, yaitu maksiat hati, kekotoran hati, tertutup kadang hati, sehingga biarpun otak kita bisa memahami sebuah kebenaran, kalau hati itu tertutup, tidak bisa orang itu menginsafi kebenaran sebagai kebenaran lalu mengikutinya, nggak bisa. Sehingga memang nggak cukup kalau kita mengetahui kebenaran dengan akal kita, tapi harus dirasakan oleh hati kita. Dan alangkah banyaknya orang memahami kebenaran hanya sebatas akalnya, wala yatajawazu an hanajirhi, tidak sempat turun ke hati. Maka inilah ulama su', ulama-ulama yang merusak. Dia hanya berputar-putar di otaknya, hatinya tidak merasakan. Sehingga ilmunya tidak menjadikan hatinya semakin tawadhu, lalu semakin rindu kepada Allah, lalu dia senang sujud. Dan banyak ilmunya hanya di otaknya saja, tapi tidak menjadikan ada cahaya di hatinya. Biarpun katanya dia pakar akidah, ilmu akidahnya sangat menguasai, kalau debat dia selalu menang, tidak jaminan dia adalah rajin sujud. Karena apa? Ilmunya hanya berputar-putar di otaknya, belum bisa menjadi sinar di hatinya, karena ilmunya bukan ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu akan menerangi hati, sehingga akan bisa melihat kalau itu kebenaran sebagai kebenaran, melihat kalau itu kebatilan sebagai kebatilan. Nah, kita kembali dulu kepada awal perkataannya, al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi seolah-olah kalau dari takbir ungkapan dari Imam Ibn Athaillah Sakandari, seolah-olah ilmu itu memang ada ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat, seolah begitu. Padahal sebenarnya bukan itu. Ilmu itu semuanya manfaat, tidak ada ilmu yang tidak manfaat. Dari zatnya ilmu bermanfaat, akan selalu berguna dan manfaat, dan yang tidak manfaat tidak akan disebut sebagai ilmu. Ilmu sihir, ilmu itu bukan ilmu, itu bukan ilmu. Ilmu selalu bermanfaat. Ilmu apapun bermanfaat, tidak bicara ilmu syariat saja, ilmu kedokteran, ilmu handasah, ilmu arsitek, ilmu ekonomi, lihat ilmu. Pada dasarnya ilmu semuanya bermanfaat. Lalu apa yang dimaksud Imam Ibn Athaillah? Ada ilmu yang tidak manfaat. Jadi kita harus tahu dulu, kita harus punya patokan, semua ilmu bermanfaat. Pada dasarnya ilmu itu semuanya bermanfaat. Jadi sihir ilmu itu bukan ilmu, bukan ilmu, itu nggak masuk dalam tataran ilmu, nggak ada ilmu. Jadi ilmu semua bermanfaat. Lalu apa yang dimaksud oleh Imam Ibn Athaillah ilmu yang tidak manfaat? Atau isyarat daripada baginda Nabi, ilmun la yanfa', ilmu yang tidak manfaat itu apa? Nah, jadi kalau ilmu pada dasarnya semua manfaat, akan tapi menjadi tidak manfaat atau manfaat bukan karena ilmunya,
Tapi siapa yang akan mengambil dan mencari ilmu tersebut? Nah ini maksud, niat di saat mencari ilmu apa? Sehingga berkatanya ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu syariat, ilmunya kayak ilmu surga yang diomongin surga terus, kalamullah. Tapi kalau dibalik pencariannya adalah bukan Allah yang dicari, maka katailah bukan ilmu yang manfaat. Seorang berkacamata tebal di laboratorium, dia sambil belajar ilmu tentang atom, tentang ini, tapi di otaknya adalah apa yang bisa aku perbuat untuk kemaslahatan umat. Tulus dia. Maka ternyata ilmu, biarpun itu ilmu dunia, menjadi ilmu manfaat. Jadi ukuran ilmu manfaat atau tidak bukan ilmunya. Ilmu semuanya manfaat. Akan tapi cara kita mengambil, tujuan kita mendapatkan ilmu tersebut untuk apa? Dari situlah nanti akan muncul satu kesimpulan bahwasanya ilmu ini manfaat dan ilmu itu tidak manfaat. Jadi sekarang semua dari kita kembali kepada apa yang ada di hati kita. Mari kita jadikan ilmu-ilmu yang kita pelajari, siapapun Anda punya iman, Anda yakin ada surga, Anda yakin ada ridha Allah, Anda boleh dengan ilmu pun apa yang Anda pelajari, tapi jadikan ilmu itu adalah tangga untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang perlu ditata adalah niatnya. Imam Ghazali mengisyaratkan menyebutkan di dalam kitab Ihya-nya, pada zaman itu tuh orang berbondong-bondong mempelajari ilmu fikih. Dan tidak ada yang mau belajar ilmu kedokteran. Sehingga yang mengepegang ilmu kedokteran adalah bukan orang yang beriman. Dia menganggap bahasanya ilmu kedokteran tidak penting. Maka sesungguhnya di saat seperti itu, hendaknya tidak semuanya menekuni dunia fikih, dunia agama itu, tapi hendaknya menekuni ilmu kedokteran. Cuma beliau mengatakan apa? Kenapa kok orang pada tidak mau ngambil ilmu kedokteran saat itu? Karena apa? Yang mencari ilmu agama ternyata banyak yang niatnya jelek. Karena apa? Dengan ilmu agama di zaman itu bisa mengambil satu posisi terpenting di negara untuk bisa mengambil kekayaan sebanyak-banyaknya. Jadi dokter nggak bisa saat itu. Sehingga nggak ada yang senang jadi dokter. Jadi ternyata ilmu akhirat, ilmu syariat, ilmu tafsir, ilmu Quran ternyata hanya untuk kepentingan dunia. Maka ilmu tidak manfaat. Dan Nabi sudah mengancam, "Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullahi." Kalau ada orang mencari ilmu yang seharusnya karena Allah, la yata'allamhu, kemudian dia tidak mencari ilmu illa ardin minad dunya, kecuali untuk dunia, apa kata baginda Nabi? Rugi dia, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati, enggak akan bisa mencium bau surga. Padahal bau surga itu 500 tahun tercium baunya. Nyium baunya aja enggak, bagaimana bisa masuk? Maka di sini yang perlu kita tata hati, biarpun katanya belajar ilmu syariat, ilmu agama, bisa jadi yang dicari adalah dunia. Makanya Imam Ghazali dalam muqaddimah kitab Bidayatul Hidayahnya menata niat untuk mencari ilmu. Mencari ilmu itu harus benar-benar punya niat yang benar. Kalau niatnya jelek, na'udzubillah. Sehingga ahli fikih yang tidak merasa takut kepada Allah itu sama dengan orang yang pelaksana hukum-hukum yang bukan hukum agama, yang merusak, yang memainkan hukum, sama hasilnya, merusak, dusta. Karena waktu menuntut ilmu, ilmunya dicari bukan untuk Allah, tapi hanya untuk bagaimana menuruti hawa nafsunya. Dia mengejar, dia menutupi hawa nafsunya, memenuhi keinginan hawa nafsunya, dipenuhi dengan ilmu tersebut. Jadi semakin banyak ilmunya, bukan semakin baik dia. Dan Nabi paling takut dengan orang-orang seperti itu, melebihi daripada takutnya beliau kepada Dajjal. Padahal Dajjal mengerikan. Siapa yang nggak takut dengan Dajjal? Ngomong seorang perempuan kau hamil-hamil, lahir-lahir, tumbuhan dilihat langsung tumbuh. Hei mendung, tarang, dan turunlah hujan. Itu Dajjal. Orang akan ketakutan, tapi
Nabi lebih takut dengan orang yang belajar ilmu agama, akan tapi ternyata bukan untuk Allah, hanya untuk menuruti syahwatnya. Namanya ulama su'. Nah, ini contoh ilmu agama digambarkan, kelihatannya ilmu agama. Kenapa kok jadi begitu? Karena tujuannya adalah tidak baik. Begitu sebaliknya, hai hamba Allah, ilmu apapun yang engkau ambil, ingat tata hatimu. Pastikan di saat engkau menuntut ilmu dunia itu adalah dengan rizki yang halal. Satu, tujuan yang benar. Tujuanmu kalau sudah jadi dokter mau ngapain? Tujuanmu kalau sudah jadi insinyur mau ngapain? Harus jelas dulu. Tujuanmu sudah jelas. Bekalmu di saat mencari ini benar. Niatmu tuh harus benar. Kemudian pastikan, usahakan Anda kalau ingin membiayai anak-anak Anda yang jadi fakultas kedokteran, insinyur dengan rezeki yang halal. Kalau Anda memastikan rezeki yang kau berikan kepada anakmu adalah halal, kemudian kau ajari tujuannya yang benar, nah untuk apa kau jadi insinyur, kau jadi dokter, kau apa? Pastikan nak. Jawabnya anak, Pak, perspektif sekarang paling tepat untuk membangun ekonomi yang baik, ya jadi dokter. Wah, salah niat, gak boleh jadi dokter kalau itu. Niatmu bukan benar. Jadi perlu dites niatnya anak-anak seperti apa. Peluang, Pak. Bisnis sekarang yang paling cocok ini. Kalau kau hanya mencari itu, tidak usah. Ditata hatinya. Terus, kemudian ingat, tujuannya benar, biayanya benar, kemudian dijalani dengan cara yang benar. Sebab tujuan sebaik apapun, jika caranya untuk menggapai tujuan tidak benar, tidak akan sampai kepada tujuan. Maka kabar gembira kepada siapapun yang saat ini menuntut ilmu-ilmu dunia, tinggal Anda ngeklik ke niat Anda, untuk apa itu semuanya. Kalau Anda benar dengan niat Anda, lihat, semuanya akan punya nilai akhirat. Biarpun kelihatannya ilmu dunia, ingat hai hamba Allah, jika benar niatmu, anak-anakmu kau tata niatnya dengan benar, maka ketahuilah apa yang dilakukan oleh anak-anak kita menjadi amal akhirat. Kelihatannya ilmu dunia. Ini bahkan itu bagian daripada pelestari semesta yang disebutkan Allah, ini ja'alna fil ardi khalifah. Allah menciptakan manusia sebagai pelestari semesta. Melestarikan semesta bukan dengan ilmu syariat saja, tidak, akan tapi dengan keahlian-keahlian, ilmu bertanam, ilmu bagaimana menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat, ilmu-ilmu terus. Ini ilmu untuk melestarikan semesta, dan itu semua nggak ada artinya kecuali dengan niat yang baik. Tapi kalau kita menata hati kita terus dengan niat baik, niat yang benar, maka ketahuilah, biarpun itu kelihatannya ilmu dunia, maka akan membuahkan pahala. Maka anak-anakku semuanya yang menyaksikan acara ini, yang lagi menuntut ilmu dunia, jadikan ilmu dunia ini ilmu akhirat. Maka pesan dari lubuk hati terdalam, kerinduan dan harapan kalian wahai anakku akan di surga tertinggi. Maka lintaskan niat yang baik. Kemudian sepanjang engkau mencari ilmu, jangan lupa dengan Allah. Pastikan sholat 5 waktu, pasti tidak akan ketinggalan. Tambah dengan zikir-zikir agar semakin mantap hatimu, dan jangan kau tinggalkan malam berlalu tanpa engkau bangun di tengah malam untuk mengadu kepada Allah. Duha harus menjadi kewajiban bagimu, dan biasakan lisanmu berzikir dan baca sholawat. Kemudian setelah itu belajarlah lagi serius, engkau akan keluar dari kampus akan menjadi manusia bermanfaat. Ini ilmu nafi'. Dan ketahuilah, biarpun ilmu dunia, kan dikatakan bahasanya semua semesta ini kan bertasbih. Semesta ini bertasbih. Yang paham tasbihnya adalah orang-orang yang hatinya benar. Semua bertasbih. Wa min syai'in la yusabbihu bihamdih. Semua ini bertasbih. Cuman yang bisa paham adalah orang yang hatinya kenal Allah tadi benar. Sehingga seorang pakar apa sih? Pakar apa? Atom atau pakar? Seorang calon dokter atau dokter yang berada di laboratorium, dia lagi mengadakan satu riset tentang sebuah penyakit atau apa saja. Pada ujungnya nanti di saat dia sudah sampai kepada hakikat sesuatu yang lagi
teliti, kesimpulannya adalah dia memahami tasbih. Dia hanya akan berkata, subhanallah, begini ya Allah, ajib, subhanallah. Karena apa? Dia kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang dokter bicara tentang proses kehamilan, kandungan, pembuahan sampai kelahiran, dia hanya bisa kata Allah subhanallah, maha suci Allah dengan itu semuanya, dan seterusnya. Sehingga apa? Dia tidak berurusan dengan semesta ini kecuali dia memahami bahwa semesta itu bertasbih, yang menjadikan dirinya pun ikut bertasbih. Kenal Allah. Itulah yang ingin difahamkan oleh Ibn Athaillah kepada kita, bahwasanya ilmu manfaat itu, semua ilmu pada dasar manfaat, akan tapi ketahuilah, ilmu manfaat adalah ilmu yang jika menjadikan hatimu bercahaya, menjadi lapang untuk menerima kebenaran, untuk melihat kebenaran sebagai kebenaran, menjadi kenal Allah karena hatinya bersih. Insyaf. Sampai dikatakan bahwasanya alangkah banyaknya orang yang khusyuk kepada Allah bukan karena mendengar, melakukan zikir, bukan, akan tapi di saat melihat ciptaan Allah terkagum-kagum sehingga dia menjadikan semakin khusyuk kepada Allah. Kapan dia bisa mengetahui ciptaan Allah dengan sesungguhnya? Di saat dia mengadakan penelitian. Dan banyak bahkan dikisahkan orang masuk Islam hanya dengan ke ombak, melihat mendung, melihat di Al-Quran ada bunyi-bunyi. Bukan melihat Al-Quran dulu, dilihat di alam nyata. Lalu dia mengadakan riset, hasilnya masuk Islam. Banyak. Atau mungkin di antara kita lihat, mungkin seorang guru menerangkan tentang satu kajian ilmiah tentang apa, kimia atau apa saja, murid mungkin bisa berkata subhanallah, tapi belum tentu gurunya sadar. Karena gurunya waktu ngajar bukan niat karena Allah, hanya karena dia sebagai seorang tenaga pengajar ya dapat gaji bulanan, bukan karena dia ingin kenal Allah dengan ilmunya, maka dia nggak kenal Allah. Sementara sang santri, sang siswa ini dia belajar dengan dasar keimanan kepada Allah, ternyata ilmu yang didapat dari gurunya menjadikan dia semakin kepada Allah, tapi gurunya tetap jauh dari Allah. Sama ilmu apapun, ilmu syariat yang selama ini disebut ilmu agama, sama juga. Jika seorang guru mengajarkannya, dia benar fasih dalam menjelaskannya, benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu agama yang ia pelajari, belum tentu dia hanya semakin dekat kepada Allah. Tapi bisa jadi yang mendengar tadi seorang siswa, karena dia tulusnya kepada Allah, ternyata dia lebih khusyuk daripada seorang guru tersebut. Jadi kuncinya apa? Hati kita bagaimana di saat kita mempelajari ilmu apapun wahai anakku, semuanya, maka pastikan ya, tadi yang kami sampaikan sederhana, pastikan ya adalah halal. Bilang ke orang tuamu, ayah biaya aku dengan rezeki yang halal, agar aku nanti kalau tiba-tiba aku jadi orang kaya yang selamat, tiba-tiba dia pejabat yang selamat, menjadi pakar atau ahli yang selamat, ya, bukan menjadikan itu semuanya sarana untuk berbuat zalim kepada sesama manusia. Rizkinya halal. Dan ternyata kalian sudah mengerti anak-anakku, di saat belajar tidak lupa kepada Allah yang memberikan kecerdasan, yang memberikan ilmu manfaat, terus ngadu kepada Allah, semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka karena begitu yang caranya, hatinya akan menjadi lapang dengan ilmu tersebut. Artinya apa? Setiap ilmu yang ia fahami menjadikan ia semakin kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan meremehkan disiplin ilmu apapun yang anda tekuni, tapi sadari bahwa jika benar niat anda, ilmu apapun ternyata bisa menjadikan kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca sekali lagi hikmahnya, bahasanya bunyinya begini: al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang anda ambil dengan niat yang benar, ketulusan hatimu. Walladzi yambasitu fi sadri syu'a'uhu, yang akan menjadikan dadamu itu adalah penuh dengan cahaya, menjadi lapang untuk apa? Untuk menerima kebenaran. Wa yakshifuhi an niqanil qalbi niqabahu, yang akan menyingkap kekotoran hati sehingga apa? Menjadi hati kita mudah menerima kebenaran, dengar pesan-pesan kemuliaan, nggak pusing, mudah patuh,
mudah mengikuti, khusyuk. Biarpun katanya seorang dokter spesialis, pejabat pemerintah tertinggi di negeri ini misalnya, ternyata hatinya khusyuk, itulah anak-anak Anda. Dan itulah Anda. Ilmu dunia bisa menjadi ilmu akhirat. Begitu sebaliknya, ilmu akhirat salah niat, hanya ilmu dunia untuk mencari dunia. Semoga Allah menjaga hati kita, menjadi kita hamba yang senantiasa rindu kepada ridha Allah, dan ilmu apapun yang Allah berikan kepada kita, semoga dengan niat baik kita, ketulusan kita, menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab.